Di tahun-tahun awal Orde Baru, Indonesia terlihat seperti negara yang menemukan jalannya. Jalan raya mulai mulus, jembatan dibangun, sekolah dan rumah sakit bertambah, angka inflasi juga relatif terkendali. Pemerintahan Soeharto menghadirkan wajah modernisasi dan pembangunan. Di tengah trauma politik pasca 1965, stabilitas politik yang diciptakan rezim ini tampak sebagai fondasi yang memungkinkan Indonesia menapak modernitas. Namun, di balik stabilitas itu, terdapat dilema yang mendasar. Pembangunan masif dibangun melalui kontrol politik yang ketat, pengawasan sosial, dan pembungkaman suara oposisi. Meskipun Orde Baru membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ia adalah rezim otoriter yang mengekang kebebasan politik, seperti pers, partai politik, organisasi masyarakat, dan bahkan akademisi diawasi atau diintimidasi. Kebebasan berekspresi bukan prioritas. Yang penting adalah stabilitas yang terlihat. Dalam bidang ekonomi, Orde Baru menekankan program pembangunan nasional yang terencana. Swasembada pangan menjadi slogan, dan pemerintah berhasil mengurangi ketergantungan impor beras melalui proyek pertanian masif. Industrialisasi terbatas dimulai di kota-kota besar, dan proyek infrastruktur skala nasional menandai era modernisasi. Bendungan, jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Dalam jangka pendek, langkah-langkah ini efektif meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja. Namun, pembangunan ini tidak netral. Akses terhadap proyek, pinjaman, dan investasi seringkali terpusat pada kroni dan oligarki. Bank dan perusahaan besar yang dekat dengan rezim mendapat perlindungan, sementara usaha rakyat atau pihak yang kritis terhadap pemerintah tidak selalu mendapat ruang. Stabilitas ekonomi yang terlihat seringkali menutupi ketimpangan yang meluas, dan ketergantungan pada jaringan kekuasaan tersentralisasi menjadi akar kerapuhan. Di ranah politik, kontrol rezim terasa lebih tajam. Media dikendalikan, pemberitaan kritis dikurangi, dan sejarah ditulis sedemikian rupa agar stabilitas Orde Baru tampak sebagai pencapaian bersama. Demonstrasi mahasiswa dan aksi protes rakyat dibungkam dengan aparat. Bahkan di beberapa kasus berakhir dengan kekerasan. Pembungkaman oposisi bukan hanya soal menjaga citra, tetapi juga menegakkan struktur kekuasaan yang hampir tidak tersentuh selama 3 dekade. Lalu, apakah stabilitas selalu harus dibayar dengan pengorbanan kebebasan? Orde Baru menunjukkan bahwa stabilitas bisa dicapai, tetapi harga yang dibayar adalah ruang demokrasi yang menyempit, suara rakyat yang teredam, dan ketergantungan sistemik pada kekuasaan terpusat. Apa yang terlihat sebagai negara yang tenang dan teratur seringkali dibangun di atas ketakutan, represi, dan ketidaksetaraan. Dari perspektif kritis, Orde Baru adalah pengingat bahwa pembangunan dan modernisasi tidak selalu sejalan dengan kebebasan. Infrastruktur, sekolah, dan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi pencapaian nyata. Tetapi jika dicapai dengan mengorbankan hak politik, kebebasan pers, dan ruang kritis masyarakat, maka stabilitas itu sendiri menjadi rapuh dan bermasalah secara moral. Sejauh mana kita bisa menilai keberhasilan Orde Baru? Apakah pembangunan yang dibangun di atas kontrol ketat dan represi bisa disebut berhasil? Atau apakah kita harus melihatnya sebagai pelajaran bahwa stabilitas jangka panjang membutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan kebebasan? Pertanyaan ini masih relevan hingga hari ini, bahwa bangsa yang ingin tumbuh dan modern harus berpikir, apakah kita memilih jalan stabil namun terkekang, atau pembangunan yang mungkin lebih lambat tapi memberi ruang bagi kebebasan dan partisipasi rakyat? Sejarah Orde Baru menantang kita untuk merenung dan mengambil pelajaran sebelum kita membangun masa depan. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda rasa pembahasan ini penting, jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten reflektif kami selanjutnya. Mari kita jaga diskusi ini tetap kritis dan bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya.